Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan materi beserta pembahasan latihan-latihan soal. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Silakan anak-anak siapkan buku penanya beserta dengan alat tulisnya. Pembelajaran 4 muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 dengan judul menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Bupena halaman 99 latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nah, di Bupena tersebut ada sebuah teks. Anak-anak bisa membacanya. Tugasnya adalah yang A, tentukan ide pokok masing-masing paragraf pada teks tersebut. Karena sudah anak-anak baca tadi, sekarang kita jawab sama-sama ya. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Paragraf yang kedua, ide pokoknya, ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya, batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pertanyaan yang B, susunlah ide-ide pokok tersebut ke dalam suatu paragraf sehingga menjadi sebuah informasi baru. Nah, tinggal kita susun ya ide pokoknya tadi. Jawabannya di bawah ini, menyusun ide-ide pokok tersebut ke dalam satu paragraf sehingga menjadi sebuah informasi baru. Informasi tentang tradisi batik Indonesia. Batik merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Ragam dan motif batik yang tersebar di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada daerah tempatnya dibuat. Batik Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Masih di pembelajaran 4, muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 dengan judul keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Wilayah Sumatera, bahasa daerahnya Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Wilayah Jawa, bahasa daerahnya Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Wilayah Bali, bahasa daerahnya bahasa Bali. Wilayah Nusa Tenggara, bahasa daerahnya Sasak dan Sumbawa. Wilayah Kalimantan, bahasa daerahnya Bahau, Kayan, dan Banjar. Wilayah Sulawesi, bahasa daerahnya Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Wilayah Maluku, bahasa daerahnya Ambelau, Babar, dan Buru. Papua, bahasa daerahnya Asmat dan Dabu. Selanjutnya pembelajaran 5, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Menyanyikan lagu sesuai tempo. Tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tempo cepat atau allegro, tempo sedang atau moderato, lambat, largo, dan hikmat, maestoso. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 dengan judul keragaman agama dan kebebasan beragama.
Nah, berikut ini agama-agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab. Katolik juga kitab sucinya Alkitab. Agama Hindu, kitab sucinya Weda. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisu. Setiap agama juga memiliki kitab suci yang berbeda-beda. Nah, itu seperti yang kita sebutkan tadi ya. Sebagai warga negara, kita harus saling menghargai orang lain. Sikap inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Kita lanjutkan latihan Bupena halaman 101, muatan PPKN KD 3.4. Untuk soal yang pertama, anak-anak menjawab masing-masing ya, karena itu sesuai dengan pendapat anak-anak. Nomor 2, tuliskan 3 sikap yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan budaya daerah. Jawabannya, A. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. B. Menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. C. Mau mempelajari bahasa daerah lain. Dan D. Tidak menghina bahasa daerah lain. Pertanyaan nomor 3, Ayah dan Ibu Dani berasal dari Jawa Barat. Setiap hari Ayah dan Ibu Dani selalu berbicara menggunakan bahasa Sunda. Dani yang awalnya tidak mengerti sekarang semakin mahir menggunakan bahasa Sunda. Dani merasa senang dan bangga menggunakan bahasa Sunda. Apakah kamu setuju dengan sikap Dani? Jelaskan alasanmu. Jawabannya sudah pasti setuju ya. Alasannya karena Dani mau mempelajari bahasa daerah sehingga Dani juga turut melestarikan kebudayaan daerah. Pertanyaan nomor 4, orang tua Lisa berbeda suku bangsa. Ayahnya berasal dari Padang sedangkan ibunya berasal dari Bali. Di rumah, Lisa merasa bingung karena ayah dan ibunya berkomunikasi dengan berganti-ganti bahasa. Kadang menggunakan bahasa Padang, kadang menggunakan bahasa Bali. Ayah dan ibu selalu mengajari Lisa, namun Lisa tidak mau mempelajari bahasa daerah asal orang tuanya. Menurutnya, bahasa daerah itu membingungkan. Ia lebih senang menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang tuanya. Setujukah kamu dengan pendapat Lisa? Jelaskan alasanmu. Jawabannya tidak setuju. Kenapa ya alasannya? Alasannya karena sikap Lisa yang enggan mempelajari bahasa daerah dapat mengurangi generasi penerus daerah. Bahasa daerah merupakan warisan budaya bangsa. Jika bahasa tersebut hilang, maka telah hilang salah satu budaya tersebut. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Nah, ini contohnya ya. Di sebelah kanan ini tentang kebudayaan suku Minang di Indonesia. Peta pikirannya ada 4, bisa anak-anak lihat, bisa anak-anak perhatikan di gambar ini. Pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 masih tentang menyajikan informasi tapi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Yang ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Dan yang keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara yang lantang dan percaya diri. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan, sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi 2, yaitu nada tinggi dan nada rendah.
Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan materi beserta pembahasan latihan-latihan soal Pupena tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Shalom.